itu mau memperlihatkan bahwa JAV ini nggak inklusif cuma buat orang film, tapi juga kita berkolaborasi dengan seni rupa misalnya. Poster itu kan bahasa visual pertama yang kemudian dikasih ke audiens, penonton, untuk menggambarkannya gitu. Dan sebenarnya ruang eksperimentasinya juga bisa seliar mungkin gitu. Karena market ini memang bisnis. Jadi lu punya apa sih? Mau ngapain sih? Lu di lapak lu ada itu ya? Ini dengan mempunyai data, mempunyai kajian, salah satu tugas dan tanggung jawab kami sebagai bagian dari pasar film Indonesia untuk memberikan akses datanya kepada teman-teman yang ada di industri. Harus kita syukuri bahwa film kita sampai dengan hari ini punya satu pencapaian dalam mempertahankan market share. Selamat datang di Broscast. Bram Reza Rifung ngobrol santai di podcast. Yeay! Halo, balik lagi di Broscast, dan di episode kali ini episode spesial karena ini sebetulnya pembicaraan di tahun ketiga dengan narasumber yang sama, yaitu Mas Mamat Alexander Matius dan Cilinda Gozali. Yeay! Terima kasih semuanya sudah hadir. Senang banget, tahun kemarin ngobrolnya berdua juga. Tahun sebelumnya sama Mas Mamat sendirian. Ini tuh kayak sesuatu yang menyenangkan karena dari tahun ke tahun, dan tahun ini ternyata spesial 20 tahun gelaran JAV. Pak, tolong agak ekspresif dong, Mbak. Enggak nih, Bapak terbeban dengan 20 tahunnya atau terlalu banyak yang diurusi? Di sini terlalu nyaman gitu, jadi kayak aduh, nyaman banget. Enggak, tapi seru. Gimana perjalanan 20 tahun? Beban atau ikut merayakan apa perasaan? Beban yang menyenangkan aja sih dianggapnya, karena ya suka nggak suka karena penanggung jawab program, jadi ngobrolin 20 tahun kan, aduh angkanya lagi cantik lagi gitu kan. 20 tahun terus ternyata udah panjang gitu, karena kalau dilihat festival film yang bisa menayangkan film panjang internasional lumayan agak sulit ya di Indonesia gitu. Kayaknya 20 tahun tuh udah kayak di titik yang kita udah sampai di titik ini gitu. Terus juga harus mengemasnya sedemikian rupa supaya ada nuansa 20 tahunnya tuh berasa gitu. Grande gitu. Jangan grande banget. tapi lebih ke paling enggak packagingnya lah gitu, yang mungkin agak sedikit berbeda dan penuh dengan reflektif dan optimisme aja ke depannya sih. Akan banyak flashback gitu nggak, milestone selama 20 tahun apa gitu? Iya, rencananya sih dari pertama kita udah mencoba untuk kayak semacam lapak tilas. Jadi dulu kan memang sejak awal ya namanya juga festival-festival pemula gitu ya. Diputernya memang nggak yang teman-teman lihat mungkin dalam periode 3-4 tahun terakhir gitu yang di Empire 21. Jadi kita mau mengembalikan suasana di luar Empire di openingnya. Jadi nanti openingnya di GIG UGM, ada semacam perayaan gitulah ya, semacam beberapa aktivitas yang dilakukan di GIG UGM. Jadi nanti openingnya pun nanti kan bermuaranya tetap pemutaran film. Openingnya nanti pakai 35 mili celluloid putar film gitu. Jadi itu experience yang coba kita balik lagi ke 2006, tentu dengan harapannya jangan sampai ada kesalahan-kesalahan pas opening di 2006 ya gitu. Jangan sampai ada film kebakar. Masih ingat apa aja? Aku belum gabung waktu itu kan, tapi ya kemarin sempat kita obrolin, ya ada lah kayak misalnya film ya tiba-tiba kebakar gitu-gitu, karena pakai celluloid gitu. Terus dengan juga ada beberapa hal yang tetap dipertahankan kan, kayak misalnya berbagai macam program, plus ada kategori baru di Indonesian Screen Awards dan beberapa program baru gitu. Jadinya complete package sih sebenarnya. Jadi akan semakin kaya, tapi juga akan merecall memori teman-teman ngikut dari tahun berapapun ya sebetulnya ya. Judulnya temanya Transfiguration. Apa ininya? Trans itu biasanya transformasi. Apa yang mau diinikan? Sebenarnya saya melihat bagaimana kemudian festival ini dari skalanya mungkin kecil gitu ya, cukup berbasis komunitas, sekarang sudah menjadi festival untuk semua orang gitu yang mencintai film.
kita mencoba untuk melihat kembali bagaimana perjalanan sampai di titik 20 tahun ini, sekaligus untuk juga mulai berpikir mungkin di 20 tahun berikutnya setelah ini kita mau ngapain sih gitu. Itu sih. Oke. Dulu 2006 lagi apa itu kira-kira? 2006 nonton Piala Dunia itu ya Piala Dunia Jerman, Piala Dunia Jerman. 2006 terus fase-fase ya paling enggak usiaku pas lagi mau lulus SMA, enggak kelas 2 sih, kelas 2 menuju kelas 3 gitu, udah mulai persiapan. Tapi mulai mengenal Udah nonton film gitu. Paling enggak kan semua kayaknya berangkat dari penonton ya. Jadi udah ya memang fase-fase itu lagi rajin-rajinnya nonton di bioskop. Film Indonesia juga lagi merayakan kebebasannya gitu, banyak banget film bagus di era itu. Musik juga kayaknya lagi seru-serunya dengan hadirnya misalnya Aksara Record dan indie label, terus distro kemudian bermunculan. Iya, itu sih 2006 lagi gitu-gitunya sih. Ya karena habis reformasi dan mungkin kesenian sedang matang-matangnya ya pada saat itu. Kayaknya itu titik golden momennya di pertengahan 2000-an kan. Jadi kayak 2005-2006 tuh itu fase dimana kayaknya udah ini nih matangnya nih. Kayak golden momennya lagi matangnya nih. Apa film Indonesia paling ingat momen itu 2005-2006? 2005 Janji Joni. Oh iya benar. Janji Joni, Gi. Terus ya beberapa film sih. Kayak Janji Joni waktu itu kalau nggak salah di bulan-bulan awal deh, Maret atau apa gitu. Terus ada Gi, itu pertama kalinya juga kayaknya sejak yang masuk bioskop dan dikemas secara populer, yang lebih ke period filmnya 60s era gitu, kayak jadi wow gitu bisa sebesar ini. Apalagi waktu itu Miles kan setelah DC dan membuat Eliana dan segala macam, terus tiba-tiba bikin project yang sebesar itu sih lumayan bombastis. Oke, dan itu mungkin milestone juga untuk dunia film Indonesia ya. Oke. Nanti aku akan dalam edisi termasuk posternya kenapa kodok. Tapi aku ke Cilinda dulu. Ci, ini tahun kedua aku harus ngasih apresiasi. Aku tahun lalu juga datang tuh luar biasa. Hal yang menyenangkan sekali untuk menonton film Indonesia. Aku yang di luar industri datang ngeliatnya tuh kayak kalau di pop culture kita punya Indo Comic Con, punya apa dan segala macam, akhirnya film punya gitu loh, marketnya sesuatu yang itu bisa diklaim film market pertama di Indonesia nggak sih? Yes, memang pasar film pertama di Indonesia yang terbesar saat ini dan juga merupakan pasar konten market yang terbesar di seluruh Asia Tenggara. Asia Tenggara. Jav Market. Ya, yang terbesar untuk konten, untuk segala sesuatu yang memang butuh perhatian dari sisi project, dari sisi IP, dari sisi ide, dari sisi apapun itu yang mau dilaksanakan. Sudah sesuai ekspektasi nggak, Ci? Tahun lalu kita ngobrol kan itu masih awang-awang ya, tapi kan sudah terjadi akhirnya. Betul, akhirnya terjadi dan terus terang dari apa yang kami bayangkan, terus terang banyak hal-hal baik yang diizinkan oleh alam semesta, oleh teman-teman dari ekosistem, bersama juga dari mereka yang datang untuk mengunjungi kita semua. Karena hampir keterlibatan dari 19 negara, ditambah Indonesia, ada di Jav Market tahun lalu pada saat pertama kali kita buka, dan itu dasarnya selain memang keinginan dari industrinya sendiri, sistematik dari situasi kondisi peredaran film kita juga, industrinya sendiri juga, tapi tentu saja juga ada memang keinginan yang sangat kuat untuk bagaimana caranya kita menjadikan ajang yang tadinya biasa-biasa saja, ketemu secara casual, itu justru memang kita jadikan sebagai sebuah ruang formal, di mana di dalamnya ada segala unsur yang menyangkut dengan filmmaking. Jadi di luar ekspektasi, dan bahwa yang menyenangkan itu adalah dia tumbuh dan lahir itu dengan keunikannya sendiri. Biasanya kita kalau pergi jalan ke pasar film, minimal pengalaman aku ya, itu biasanya suasananya cukup kedap, cukup tenang karena membicarakan bisnis. Jadi ngomongnya itu lebih secara ruangnya itu ya one on one, ya kan? Tapi tahun lalu kita di Jav Market itu kayak wah, di sini ada yang luar biasa. Booth punya aktivasi, punya dialog, punya diskusi itu. Itulah kekayaan DNA dari Jav Market kita. Yang ruang geraknya, saya bilang sama teman-teman, jangan cuman kita terpesona di tahun pertama, tapi mari kita biarkan ruang gerak dari si Jav Market ini punya masa untuk tumbuh dan berkembang selama 5 tahun.
Aku jadi nggak mau mendefinisikan dulu, pasti JAV itu setiap tahunnya JAV market itu akan begini. Nggak, kita biarinin dulu aja. Karena ini kan ekosistemnya juga sedang bertumbuh dan berkembang ya. Jadi kita biarkan dia menentukan dirinya sendiri, keunikannya sendiri, kultur dari si JAV marketnya ini sendiri. Biarkan kemudian sambil kita menjalaninya, kita sambil melihat, oh ternyata ini bisa. Oh ternyata konsistensi ada di sini. Ternyata oh ini nggak bisa loh. Mesti dikulik dikit nih. Mesti diapain nih? Yang ini kok belum ya? Gitu. Atau apa nggak kita ganti apa yang ini aja gitu. Nah ini masih kita lakukan. Maka tahun ini, yang di tahun lalu itu tadi kita ngomongin, mulainya kan tahun lalu itu di tengah-tengahnya JAV Festival hari ketiga ya. Kita buka market itu di hari ketiganya JAV Festival. Tapi di tahun ini kami memberanikan diri untuk membukanya bersamaan dengan JAV Film Festival. Jadi kami hari pertama itu nanti, yaitu tadi yang Mamat bilang, untuk juga menselebrasi dan merayakan dengan penuh syukur 2 dekadenya JAV Film Festival kita sendiri. Nah, kalau hari pertama akan bareng-bareng di opening dulu di UGM itu? Iya, jadi program jalan juga. Enggak, ya, Kalau market kan dari awal, dari jam 9. Dari jam 9. Pagi udah buka dulu. Seremonialnya adalah potong tumpeng. Mengucap syukur dan memohon berkat. Kemudian kita buka marketnya ya. Nah, mereka juga kan ada programnya di hari pertama. Tapi kemudian kita ngumpul bareng ya. Pas waktu lagi opening ceremony. Opening ceremony. Oke. Tahun lalu kan ada Pak Menteri ya, kalau nggak salah Pak Fadli ya. Openingnya. Oke, kalau gitu, kalau memang Cilinda ingin kemudian secara alami pertumbuhannya menemukan jati dirinya, apa yang kemudian di-upgrade di tahun ini, Ci? Yang pasti ekspektasi dari bagaimana caranya kita memanfaatkan lebih banyak dan lebih efisien dari sisi pertemuan dan dialog antar negara. Karena kadang-kala kan dari sebuah proses itu tidak selalu dalam jangka waktu, misalnya aku hari ini ketemu ngobrol nih, dalam waktu 1 bulan kita pasti udah punya skrip. Dari skrip terus ayo kita casting, nggak begitu. Karena dari ide, ideation sampai dengan kita mendapatkan filmnya, bahkan di tahun ini ada isu yang baru di dalam industri kita, bahwa ruang tayang kita ini sekarang lagi mengalami cukup banyak tantangan, sehingga banyak sekali film-film dari mungkin tahun lalu, bahkan ada dari tahun sebelumnya yang baru akan memasuki jalur distribusinya di tahun ini. Nah ini kan salah satu perkembangan yang harus kita lihat, harus kita cermati dan harus kita kaji bersama di dalam JAV Market. Jadi kolaborasinya akan kami tingkatkan. Kedua tentu partisipasi dari lebih banyak lini, lebih banyak negara yang kita harapkan, dan juga kerjasama kita dengan berbagai negara sebagai pembuka dari kesempatan-kesempatan baru di luar Indonesia. Mau kita formalisasikan lebih. 19 itu tahun kemarin. Ya. Tahun ini kemungkinan lebih dari 23. Keren. Jadi 19 yang lalu, ya. Jadi 19 yang tahun lalu akan tetap balik. Mungkin ada delegasi yang lebih besar, bahkan ada yang membesarkan dirinya. Ada juga delegasi yang, kita lagi in progress, lagi in proses. Jadi delegasi yang datang ini lebih untuk memberikan update, gitu. Ada juga yang begitu. Ada juga yang tahun lalu, kan sayang gue nggak ikutan, kenapa nggak dateng? Iya. Jadi di tahun ini kita bukakan kayak international booth untuk lebih banyak negara yang bisa men-showcase keahlian dari mereka masing-masing. Kalau tahun lalu kan mereka datang sebagai exhibitor sebagian, tetapi kemudian mereka lebih banyak visitor. Tahun ini exhibitornya kita tambahkan juga yang dari internet. Oh, jadi pelaku usaha di Indonesia juga akan bisa lihat itu ya? Iya, dan akan lebih banyak kesempatan berinteraksi. Karena begitu kita menjadi exhibitor, berarti kita bisa dimintain meeting, mereka juga bisa acquire meetingan ke kita. Dua sisi. Jadi kalau tahun lalu lebih sifatnya gini, lu dari sini, lu ke sini gitu. Nah tahun ini enggak, kita bilang sama mereka, kan tahun lalu udah datang, enggak mau di tahun ini. Justru kemudian negaramu itu kau wakilkan, kau wakililah negaramu itu, supaya kemudian kita bisa berjalan bersama. Oh, oke. Ci, jangan kepanjangan. Nanti pertanyaan saya habis sampai akhir. Kita masih ada 15 menit apa? Maaf. Interviewnya enak. Saya balik ke Mas Mamat kalau gitu. Mas, tahun lalu itu banyak banget film Indonesia yang premier juga di JAV. Nah, tahun ini akan gimana? Kejutan apa yang dikasih buat para ya yang pasti kalau ngobrolin film Indonesia, ada beberapa film Indonesia yang akan rilis perdana di JAV. Ya. Salah satunya mungkin ini nggak apa-apa ya, berarti udah aman ya. Oke. tayang setelah JAV? Enggak. Iya, itu boleh. Untuk apa? Kami rugi. Ya salah satunya Mothernet.
Esok Tanpa Ibu itu film yang diperanin sama Dian Sastro, Ringo, dan Ali Fikri. Itu pertama kali juga tayang di Yang kemarin ke Busan ya. yang kemarin Kebusan, betul. Terus ada beberapa film kayak Ikatan Darah, filmnya Siddhartha Tata yang action. Itu ya dari Wise Pictures, itu juga tayang perdana di JAV. Terus ada lagi filmnya Ernest setelah sekian lama, judulnya Lupa Daratan, itu juga tayang perdana di JAV. Terus kalau kejutan sih sebenarnya ya ada beberapa film yang kemudian sudah rilis terus masuk dalam kompetisi, supaya sebenarnya kan ada kompetisi yang khusus Indonesia namanya Indonesia Screen Awards, supaya itu bisa dijudge oleh orang non Indonesia kan sebenarnya. Jadi ada beberapa film yang udah tayang, yang belum tayang, jadi akan dikumpulin jadi satu. Plus kita juga nambah kategori dari 6 jadi 10. Mau apa? Jadi 4 tambahannya tuh production design, terus sound design, musik sama poster. Wow, bahkan poster pun masuk ya. Karena waktu itu jadi kenapa nambah ke wilayah ini, karena JAV sendiri kan misalnya artwork setiap tahun kan ganti, bahwa itu mau memperlihatkan bahwa JAV ini nggak inklusif cuma buat orang film, tapi juga kita berkolaborasi dengan seni rupa misalnya. Itu juga makanya poster jadi masuk, kemudian production design, terus musik juga karena kita kan sering banget berinteraksi dengan musik, ada cinematic concert dan segala macam. Jadi itu yang kemudian ditambahkan. Jadi ruang apresiasinya jadi semakin besar lagi sih. Whole industri akan masuk ya sebetulnya ya dengan itu ya. Oke, kenapa cukup penting Mas untuk musik, terutama poster sih maksudku, seberapa itu kemudian hari ini dalam pandangan Mas juga untuk festival ini menunjang filmnya sih sebetulnya? Lebih ke poster itu kan bahasa visual pertama yang kemudian dikasih ke audiens, penonton. untuk menggambarkannya gitu, dan sebenarnya ruang eksperimentasinya juga bisa seliar mungkin gitu kalau kita melihat poster. Memang kecenderungannya ada pembacaan kayak misalnya posternya sangat so typical gitu, tapi kita juga pengen dapat yang bikin poster nih semacam, dan mungkin fotografernya gitu, untuk dapat apresiasi bahwa ini hasil karya mereka tuh tetap bisa diapresiasi loh, terlepas dari misalnya wilayah-wilayah yang produksi dan post production gitu. Jadi itu yang kemudian jadi penting, kenapa misalnya ada poster, dan selama ini kan memang belum, jarang ya ada penghargaan untuk best poster, terlebih yang judging juga bukan orang Indonesia tapi orang luar gitu, jadi perspektifnya fresh banget. Dan harapannya lebih meningkatkan standar nggak? Standar pasti sama keragaman aja sih. Jadi kayak misalnya nanti kita bisa lihat bentuk-bentuk posternya, oh ternyata bisa dieksperimentasi sedemikian rupa sesuai dengan ceritanya gitu loh. Jadi yang nggak, ya mungkin bentuk aktor artisnya terlalu dominan tapi nggak ada nyawanya soal filmnya gitu-gitu. Nggak kayak poster komposisinya mirip. Ini saya bip kok nanti. Gitu sih. Ya. Jadi kalau saya ibaratkan tuh, ini tepat atau tidak? Festival sebagai ruang berpikirnya, jualannya di market. Iya. Nah itu kan berarti ruangnya lebih besar, beban market akan lebih besar dong Ci, untuk bisa mengelaborasi semua perkembangan sinema kita gitu. Kalau aku melihatnya bukan sebagai beban ya, tapi tanggung jawab. Karena kan apa yang bisa kita showcase tentu saja bisa kita adakan di ruang festival. Tetapi selain itu adalah lebarannya, itu adalah perayaannya. Tapi pada waktu kita sebelum sampai ke perayaan, sebetulnya kan banyak titik tuh yang harus terjadi dulu di dalam sebuah film, pembuatan film maupun mengedarkan sebuah film, bahkan mengide sebuah film, itu kan macam-macam ya. Jadi itu sebetulnya ruangnya kita formalisasikan di dalam market, karena market ini memang bisnis. Jadi lu punya apa sih? Mau ngapain sih? Lu di lapak lu ada itu ya? Itu kayaknya bisa tuh matchingin sama gue punya gitu loh. Nah ini kan padu padan ini sebetulnya sangat bisa dialognya dimulai dan diadakan itu di dalam ruang gerak sebuah pasar film. Karena disitulah tempat dimana kita bisa ketemu sama banyak macam orang. Dan orang yang datang ke Indonesia melihat perkembangan di negaranya mungkin industrinya sedang slowing down atau sedang menuju ke arah yang sedang mereka juga pertanyakan. Mereka mencari ide-ide baru, dan ide yang baru ini justru banyak di dalam pasar film kita. Karena kita subkulturnya itu sangat kaya. Mau dari manapun kita ngomongin, ya kalau misalnya gini,
dia Chinese descendants, gue Chinese descendants. Tapi kalau ngomongin di rumahnya bagaimana, di rumah gue bagaimana, itu bisa beda-beda juga tradisi masing-masing kan. Bagaimana caranya kita kemudian lihat orang tua kita dari sudut pandang kita, itu kan juga macam-macam. Belum lagi gue punya temen yang, oh iya tuh, gue di Kuitang tuh sebenarnya tuh di deket situ tuh di Guntur, di seberangnya gitu, nggak terlalu jauh. Iya tapi kan dulu ada tempat gini-gini, nggak ada di Kuitang, gue bilang gitu kan. Jadi ini perbedaan keberagaman inilah yang kemudian sebetulnya bisa kita kulik. Yang siapa tahu sebenarnya jalinannya itu ada satu benang merahnya, tapi bagaimana cara kita mengeksploitasi dan bagaimana kita mendapatkan informasi itu sebetulnya beda-beda. Itu bisa terjadi di market. Kayak mungkin lebih kayak ini ya, lebih kayak kalau market dan festival tuh, market itu kayak gimana caranya supaya ini happen. Festival kan showcase sebenarnya. Jadi gitu, dan sebenarnya lebih ke market sendiri sebenarnya, dan dinamika festival. Market itu membaca bagaimana industrinya berjalan, terlepas dari misalnya festivalnya akan berkembang kayak gimana. Seperti gitu. apa? Dan memang heavy-nya kan kalau di market, gini, film kan terbentuk dari berbagai macam bidang sebenarnya. Salah satunya suka nggak suka memang ekonomi things gitu, dan yang akan berkaitan misalnya dengan ekonomi politik, ekonomi apa dan segala macam. Market jadi tempat yang tepat untuk itu. Festival kemudian merayakan bagaimana kita meresepsi filmnya, bagaimana produknya, bagaimana kemudian konteksnya, bagaimana kemudian cara receptionnya gitu. Nah jadi memang terbagi jadi dua kan. Memang sebelumnya nih sampai dia jadi market jadi penting nih. Karena suka nggak suka networking jadi perlu, investasi jadi perlu gitu. Nah, idenya seberapa layak jadi di festival kita ngerayain bersama gitunya. Pun termasuk sebenarnya pasca merayakan distribusi dan semuanya kan tetap ada di market ya. Jadi maksudku saling menunjang. Iya. Saling menunjang. Iya. Nah, Ci, kalau gitu pertanyaanku, dari tahun kemarin apa yang kemudian sudah terlihat di industri tahun ini? Oke, contohnya adalah sebagian besar dari program kami di tahun lalu, di pertama kali kami mengadakan JAF Market, itu ternyata ada sebuah produk yang sedang berjalan dan akan tayang. Jadi itu adalah salah satu penggambarannya. Ada juga yang dari tahun lalu belum ketemu matchingannya, dalam perjalanannya selama 1 tahun kemudian ketemu gitu loh. Jadi kulikannya nanti di tahun kedua, edisi kedua JAF Market kami juga akan bercerita dan memberitahukan apa yang sudah terjadi di tahun lalu, sepanjang tahun ini berproses mereka sampai di mana. Ada juga yang memang harus diakui bahwa belum saatnya. Jadi belum bisa diapa-apain juga. Ada juga. Tapi kan itu bagian dari aset ya. Yang kita nggak pernah tahu. Nanti satu saat ketika ternyata ada tema yang muncul, ternyata idenya sudah pernah tuh terjadi pada waktu lagi. Iya, di JAF Market waktu itu sudah pernah dibahas atau pernah disampaikan idenya. Tapi belum terjadi. Nah ini sekarang kenapa mengarahnya trennya ke sana ya? Nah itu kan semua adalah kekayaan yang nantinya bisa kita recall. Gitu. Jadi di tahun ini yang sudah kelihatan adalah dengan berhasilnya salah satu dari JAF Future Project di tahun ini yang akan rilis di tanggal 6 November yang akan datang, film Pangku kan asalnya dari JAF Future Project tahun lalu, dan dia sudah travel ke berbagai festival. Nah kemudian sudah juga di showcasing di beberapa pasar film dunia lainnya. Nah dengan demikian Pangku ini menjadi sebuah perjalanan yang sangat menarik. Nanti ini akan kita bahas di Film and Market Series atau conference, Film and Market Conference, di mana di situ kita akan memperlihatkan perjalanan sebuah title ini kemana aja sih, terus bisa dapat apa sih. Lalu tambahannya adalah di tahun ini dan tahun berikutnya kami sudah mengadakan kerjasama dengan siapa saja festival-festival lain yang akan menilai dan melihat, mengkurasi 10 JAF Future Projects baru. Yang kemudian di tahun ini yang mudah-mudahan kita harapkan juga akan ada success story-nya yang tetap berjalan. Tapi juga ada yang seperti tadi saya sampaikan, di tahun lalu sudah di ideation, tetapi kemudian nggak ketemu match-nya. Begitu kita mau masuk ke JAF 2025 ini, kemudian mereka telepon kami dan mereka bilang, ada kabar gembira nih. Waduh, saya bilang, ini boleh nggak kita jadiin sebagai salah satu pemberitaan bahwa ternyata kalian menemukan jodohnya di menuju ke JAF 2025. Jadi Future Project itu tidak perlu terburu-buru ya sebetulnya, karena bisa jadi jodohnya mungkin tahun depan, mungkin kapan. Karena kan ya itu, film itu kan dari tiap tahun ke tahun kan selalu ada perkembangan dan ada
alirannya. Iya. Jadi juga ada project yang di tahun ini, di tahun 2025 di JAV Future Project itu juga masuknya nggak semuanya yang udah mau kelar-kelar. Nggak, ada juga yang lagi dari idea mau menuju ke skrip, sehingga yang dia cari itu adalah partner penulis misalnya. Ada juga yang udah mau syuting, tapi dia nggak punya penata artistik yang keren. Dia nyari penata artistiknya di situ. Atau even siapa nih masih kekurangan dana, gue bisa nggak ya minta tambahan dana sekian untuk melengkapi supaya gue syutingnya prosesnya bisa aman gitu. Itu ada di situ. Dan JAV Content Market kita juga travel kan sampai ke Cannes. Nah, jadi di tahun ini juga ada dari JAV Content Market yang akan kami umumkan sudah ketemu gandengannya dan akan segera naikkan sebagai sebuah project film. Wow. Ya, jadi kan ini semua dari ide sampai ke depan seperti apa ini akan kita lakukan. Yang inisiasi ketiga adalah di saat industri kita sedang berkembang menuju tahun ke-5 dan ke-6 ini, semua orang pasti memerlukan sebuah basis data. Di mana di industri kita ini biasanya kalau mau cari data itu susah-susah gampang ya. Karena tidak semuanya official, ada yang punya data tapi takut. Kalau gue ngomong, salah nggak ya gue ya? Ini data publik apa data enggak gitu kan ya? Atau tiap instansi punya biasanya. Betul, dan beda, betul. Dari sudut mana dibicarakannya. Nah, jadi mulai dari tahun ini, kami bekerja sama dengan Cinepoint yang akan mensuplai data penonton. Tapi dari JAV Market mempunyai tim yang mengadakan kerjasama dengan UGM, dengan dari teman-teman dari BINUS, dari tempat akademisi yang lainnya, untuk sama-sama mengulik apa sih artinya nilai angka-angka yang kita lihat sepanjang tahun ini. Jadi tafsir dari angka itu akan Interpretasi dari data yang akan kita miliki setiap tahun. Jadi ini akan kita jadikan sebagai salah satu cetusan baru, sebuah ide baru, di mana setiap tahun JAV Market minimal akan mengeluarkan kajian dari perkembangan keseluruhan selama 1 tahun. wah mahal itu harusnya. Luar biasa. Makanya teman-teman kalau bisa dan mau mengakses datanya harus punya market badge, harus punya akreditasi. Kalau tidak terakreditasi, maka teman-teman kemudian tidak bisa mengakses data tersebut karena data tersebut tidak kami publish secara umum begitu saja. Bukan untuk publik ya. Jadi harus daftar. Tapi publik kalau yang mau dan bisa mendaftarkan diri dengan membeli market badge karena itu akses. Itu kartu akses sebenarnya untuk bisa menilai industrinya lebih dalam, lebih paham tentang cara kerjanya, lebih melihat siapa-siapa yang berperannya, ya harus punya badge akreditasi. Itu kalau punya data itu bisa ngeliat tren genre, film, penontonnya. Betul. Dan biasanya kan para pengkritik, para pemikir tentang tren-tren yang akan datang, itu mereka butuh data kan, untuk baru bisa kemudian kira-kira ini mesti sini ya, proyeksinya ke depan. Wah, keren banget sih. Mahal sih itu kalau. Itu salah satu yang kami coba lakukan untuk men-sustain bagaimana caranya. Karena kan kita punya tugas ya. Kita nggak bisa cuma bikin, harapannya ya udah, pokoknya berhasil aja. Ntar tiba-tiba ada yang oke, ada yang nggak oke, ya udahlah bagian dari mekanisme pasar. Nggak bisa begitu juga. Kan harus kita upayakan. Ini dengan mempunyai data, mempunyai kajian, salah satu tugas dan tanggung jawab kami sebagai bagian dari pasar film Indonesia untuk memberikan akses datanya kepada teman-teman yang ada di industri. Pun akhirnya ruang geraknya akhirnya terarah ya, Mas Mamat ya, dengan kemudian punya data itu gitu loh. Perkembangan akan gimana sih Mas, menurut Mas Mamat? Film ke depan dengan ya festival sudah semakin matang, jumlahnya semakin banyak, ada data itu tadi, akan kita semakin clear nggak sih melihat? Setidaknya punya basis data yang selama ini mungkin masih masih mendung gitu ya, masih kelabu gitu. Karena kayak selama ini kan data-data itu kan tercecer sebenarnya. Ini yang berusaha dikumpulkan sama tim market supaya punya satu data yang solid gitu ya. Bagaimana sih sebenarnya kalau kita gambaran soal film Indonesia, film Indonesia baik, tapi seberapa baik gitu. Nah sekarang kayak misalnya punya basis data, itu yang mungkin bisa jadi salah satu rujukan lagi untuk kembali meneliti soal film Indonesia. Bahwa nantinya itu menjadi stepping stone, iya, tapi memang ini kan project film itu, ekosistem film itu kan bekerjanya berkolaborasi bareng-bareng, banyak orang juga yang terlibat, banyak instansi juga yang terlibat. Jadi setidaknya punya langkah awal untuk bisa misalnya paling gampang menentukan rumusan kebijakan misalnya, dan segala macamnya sih gitu. Oke, berarti pertanyaan gue gini,
Kalau gitu kan itu ada relnya. Ketika kita sudah punya basis data, artinya mana yang laku tidak laku. Tepat nggak sih bahasa laku tidak laku gitu? Nah, gimana juga kita memelihara keberagaman tadi, tapi kita tahu nih ada batasnya, Mas Maman. Sebenarnya bisa gini, ya ini kan baru, misalnya saya baru langkah awal untuk kita ngobrolin soal ekosistem film 2025 misalnya. Kita mungkin akan bisa melihat lagi, misalnya kita harus kan juga melihat trennya kan, 2026, 2027, dan seterusnya, bahwa dari situ kemudian itu mungkin akan tergambar pemetaan permasalahannya itu apa sebenarnya. Ya. Apakah jangan-jangan justru filmnya nggak beragam gitu. Justru film yang beragam, misalnya yang, karena kan tadi kuantitatif itu kan satu hal gitu kan. Ketika kita misalnya meneliti lagi, misalnya ini breakdown lagi bahwa berapa banyak film yang orisinil atau bentuknya berbeda, itu secara angka lebih berhasil. Itu kan game changing lagi gitu. Betul. Karena perspektifnya juga akan berbeda kan. Ya. Selama ini kan kita cuma bisa melihat film ini laku dengan angka sekian. Gitu. Tapi kan kita juga nggak bisa melihat bahwa misalnya ketika kita membaca itu, waktu terus berjalan, tren terus bergeser gitu. Ketika kita sudah siap rilis, tren udah bergeser, Ya udah. ya lewat masanya gitu. Ya. Nah itu yang kemudian paling tidak punya intinya punya langkah dari awal dulu nih gitu. Ya. Dari data dulu. Memang kita kan sebenarnya miskin data gitu. Suka nggak suka. Nah dengan adanya ini, kekayaan datanya jadi lebih ada dan kemudian bisa untuk menjadi apa nih yang kita harus lanjutkan lagi gitu di kedepannya gitu. Jadi selama ini pakai sense kali ya. Pakai set, ya mungkin lebih ke, karena gini, ini yang juga harus diseriusin sama pemerintah gitu, bahwa kita tuh datanya tuh belum tentu valid loh gitu, Ya. karena menghitungnya manual gitu Ya. misalnya. Dan repotnya kan jadinya kalau itu tidak diseriusi bahwa Indonesia ya punya data mungkin tercecer, tapi ya belum tentu valid dan reliable aja datanya. Dan itu kan sebenarnya ya kalau misalnya statistik jadi kayak kurang valid dan reliable sebenarnya datanya. Jadi Tapi dijadikan acuan itu kan ya burem juga sebetulnya. dan satu angka itu kan bukan berarti kayak cuman terbatas bahwa dia laku, dia nggak laku. Tapi kan kita juga membaca misalnya periode mana dia tayang, Ya. ada film apa dia tayang. Betul. Terus misalnya misalnya apakah berpengaruh dengan kehidupan sosial politik pada periode itu. Ada demo atau enggak? Kemarin kan cukup berpengaruh Hujan atau enggak, bahkan ekonominya, kemudian apakah misalnya nanti kayak misalnya dalam nggak tahu sensus ekonomi atau segala macam itu berdampak kayak gitu-gitu kan juga panjang banget sebenarnya. Oke. Jadi akan sebenarnya lebar banget ya. Nah, jadi posisi kita secara industri gimana sih sekarang? Sedang menuju ke yang baik nggak sih? Harus kita syukuri bahwa film kita sampai dengan hari ini punya satu pencapaian dalam mempertahankan market share. Ini tahun lalu kita ngomongin soal the blind leading the blind. Karena tidak tahu, kita harus mencari tahu. Part of pekerjaan kita mencari tahu ini adalah dengan memberikan kajian data. Karena dari mana kita tahu bahwa kita baik-baik saja atau kita sedang apa nih? Kalau yang saya alami sebagai pendapat pribadi, sebetulnya di titik ini film Indonesia ini sedang ada di persimpangan jalan. Jadi segala sesuatu yang sudah maksimum atau euforianya sudah seru banget, ini tahun kelima ya by the way, box office kita ini di atas 60%, itu pencapaian gila sebetulnya dari masa kita setelah pandemi. Karena negara lain aja sampai di titik ini masih banyak yang mencoba untuk mengembalikan penonton mereka ke sebelum pandemi. Kita nih udah kembaliin, kita udah lewatin sekali, dua kali, tiga kali, 4 kali. Akan terjadi lagi di tahun ini, pertanyaannya kan itu ya. Ini masih harus kita lihat dan kita buktikan. Maka ini yang saya bilang kenapa kita di persimpangan jalan. Karena segala sesuatu yang sudah mencapai titik maksimum, ya ini fisika, pasti akan turun kembali ke titik minimum. Tapi maukah kita begitu? Berarti kita mulai lagi dari nol? Saya sih nggak mau sebagai filmmaker. Karena kita sudah punya basisnya. Kita sudah punya penontonnya. Penonton yang mengiyakan atau setidaknya mengkonfirmasi bahwa menonton film itu adalah sebuah pengalaman sinematik yang sangat berbeda dengan ketika kita nonton lewat handphone. Atau kita lewat YouTube lah katakan, yang sebetulnya nggak boleh karena itu berupa bajakan, ya kan? Tapi kan edukasinya masih berjalan terus nih. Nah jadi sekarang untuk menentukan bisakah kita stabilisasikan dia, jangan sampai dia jeblok kita kembali lagi, berarti ke titik awal dong. Nah kalau sampai balik lagi ke titik awal berarti kan apa
Apa yang salah? Gitu Iya. loh. Kan kita mesti balik nyari lagi. Tapi sebelum dia nyampe ke situ, kita menggunakan data justru dari luar negeri untuk memberitahukan kepada kita di luar negeri itu lagi pada turun. Kenapa Indonesia ini masih terus bertumbuh dan berkembang? Kalau Vietnam, salah satunya negara yang masih juga berkembang di titik ini adalah Vietnam. Tapi Vietnam bedanya dengan Indonesia, Vietnam itu basisnya 0. Dia itu mulai bertumbuh sekarang seperti mungkin kita pada waktu lagi di tahun 80-an di saat kita lagi mau naik. Yes. Karena di Vietnam ini sekarang lagi marak festival. Di satu negara itu festivalnya kalau nggak salah dalam 1 tahun itu bisa ada 7 sampai 8. Dan itu baru mulai. Baru mulai. Kayak contohnya yang paling gampang, Danang Film Festival itu yang ada di kota Danang di Vietnam itu baru di tahun ketiga tahun ini. Jadi mereka baru mulai lagi nih, ini salah satu festival yang baru sebelum festival yang sebelum-sebelumnya sudah ada di Vietnam. Nah, jadi kan dengan begitu bagaimana caranya kita menstabilkan posisi kita di 60%. Kalaupun dia turunnya juga jangan tiba-tiba yang ngejeglok, ya kan? Jangan yang anjlok tanpa sebab, tanpa kita ketahui. Apakah berarti ruang tayang kita memang benar-benar sekarang nih udah sangat luar biasa kurangnya? Karena kalau di ngomongin dari tahun lalu, salah satu pembeda dari pengalaman pribadi, tahun ini nih 1 minggu kita ketemu film tuh bukan cuma 3 atau 4 ya, bisa 7 sampai 8 loh. Lebaran aja 5 loh. Iya, lebaran tahun ini aja 5, ya kan? Dimana titik pencapaiannya tadi kalau tanya sama Mama, pasti Mama bilang, ya itulah bulan dimana kita mencapai angka penonton tuh 20 juta ya, Mat ya? Kalau nggak Sempat salah ada ya? yang 1 bulan 20 20 juta. penonton film Indonesia lah. Iya, dalam 1 bulan. Itu Kayaknya bulan habis lebaran. lebaran ya, Lebaran. Mei lah, gitu nggak salah. Lebaran kita tuh April ya? April, karena mulai dari 31 Maret. Oh iya benar. Ya. Di titik dimana Jumbo mencapai 10 juta ya sendiri, iya kan? Jadi coba bayangin ada bulan yang kayak gitu, tapi juga ada bulan yang rasanya nih itu kayak lagi dalam masa puasa, dimana orang males banget, nggak punya energi, nggak mau juga ke bioskop, lu kasih dia buy one get one juga kayak ntar deh gitu. Ini apa nih? Jadi kan kita harus melihat kembali ya. Terus ada juga isu apakah OTT platform kita yang sebelumnya ini bersama dengan film Indonesia selama ini berjalan beriringan. Apakah dengan lebih banyaknya konten film Indonesia yang masuk ke OTT platform, apakah membuat orang jadi lebih terbiasa menonton di rumah? Sekarang, jadi dikit-dikit kalau misalnya hujan, kalau dulu kan apa-apa lah hujan, orang kita habis dikekep 2 tahun nih, jalan lah gitu kan, gak apa-apa lah. Pulang kantor malam-malam. Iya, exactly. Ini kan sekarang mungkin kayak, banyak kontennya. Kita nonton aja mungkin di rumah. Mungkin ya, saya nggak tahu. Makanya ini yang kenapa kita perlu mengkajinya dalam bentuk sebuah tulisan. Supaya kita bisa kita coba hubungkan yuk titik-titik puzzle-nya ini ada di mana nih, connecting the dots-nya seperti apa. Kan masih ada 2 bulan ya. Jadi kan kita mari lihat lah di titik ini 2 bulan kemudian kita berada di mana. Karena habit penonton tuh juga akan masuk dalam faktor ya. Oke. Dan itu akan ada di data Jeff Market tahun ini, Ci ya. Betul. Termasuk cara memilih. Biasanya cuma memilih 1 di antara 4. Sekarang 1 di antara 8 sampai 10. Yang mana yang mau dipilih? Iya kan nggak semua. Terlalu banyak itu jadi Kalau Mamat 800 yang mensubmit filmnya, Mamat punya kewajiban tonton semua. Mau dia lagi sakit perut, mau dia lagi pilek, mau dia lagi happy, dia harus tonton karena dia harus mengkurasi dan kemudian menentukan program. Tapi kan kalau penonton juga punya prioritas yang lainnya. Nah ini makanya kita balik lagi kan, apakah betul kebiasaan menonton film Indonesia di bioskop, bukan di medium yang lainnya, untuk mendapatkan cinematic experience yang maksimal itu, apakah ini benar-benar sudah tertanam di dalam akar bangsa Indonesia kita? Ya kan, akar di bangsa Indonesia kita. Ih, gemes deh. Ngomongnya kayaknya harus panjang gitu ya. Kayak harus lebih jadi subtema tersendiri enak kali ya teman-teman. Mata kuliah. Oke, terakhir ya masing-masing ke Mas Mamat dulu. Jadi dengan semua kondisi itu, Mas, gimana JAV juga bisa jadi jembatan yang baik untuk industri, untuk penonton, untuk kemudian ya itu tadi, kalau kurva kita lagi di titik paling tinggi nggak, kita bisa mempertahankan atau mencari visi yang baru gitu, Mas? Sebenarnya kayak paling nggak, yang pasti dengan adanya market itu kan juga sebenarnya bentuk bahwa ada rasa kepedulian yang sangat tinggi terhadap industri film kita gitu. Terus kalau dari festivalnya sebenarnya adalah ya yang paling sederhana adalah tentu soal keragaman film, bentuk filmnya.
kita bisa menonton film dari Asia Pasifik yang sangat dekat sebenarnya dari kita dan kayaknya achievable untuk bisa ini kita bisa mencapai di posisi yang mereka bikin gitu. Terus juga yang harus diingat bahwa di JAV sendiri sering ada tukar-menukar diskusi soal apapun itu terkait film, nggak cuma industrinya, bahkan soal bentuknya dan segala macamnya. Dan juga JAV memperkenalkan talenta-talenta baru. Yang sebenarnya itu jadi jangkar sustainnya juga film Indonesia karena betul karena ekosistem film ini akan berjalan ketika misalnya ada regenerasi talenta-talenta di film Indonesianya itu sendiri. Oke. Jadi tidak hanya kemudian mengikuti perkembangan, tapi juga menyiapkan suksesor film ya. Harus. Harapannya adalah bahwa apapun yang merupakan bagian dari sebuah pertanyaan, apapun yang menjadi bagian dari harapan, itu perlu sekali untuk teman-teman dapatkan dan tanyakan, juga perlu untuk dikulik di saat teman-teman berada di JAV Market. Karena itu adalah ruang geraknya kita semua. DNA yang mau dibentuk, itu dibentuknya bukan oleh kami tok. Nggak bisa. Harus dibentuk juga oleh penonton, dibentuk oleh filmmaker dari luarnya, harus disambut baik juga oleh filmmaker kita dalam negerinya, dan terutama tentunya dari kehadiran pemerintah. Kehadiran pemerintah dalam arti begini, industri sedang baik-baiknya. Kalau kita di perempatan jalan, apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk juga mensupport kami sebagai film industri? Karena kan kita juga mau jadi wajib pajak, industri yang taat pajak. Tapi untuk menjadi kontributor yang baik, menjadi kontributor yang juga stabil, berarti kan jumlah pencapaian dari film-film yang dihasilkan itu juga perlu kemudian punya support. Nah, dengan demikian ini apa yang sudah kami berikan ke industri, apa yang kemudian juga bisa disumbangsikan kembali. Apa yang masih belum kami capai? Kami ini adalah sebuah kendaraan informasi dan juga kendaraan dari berbagai macam sosialisasi hal-hal yang ingin disampaikan yang sangat bisa dimanfaatkan ruang geraknya, karena ya manusianya beragam, manusia dari A sampai Z, dari yang udah berbisnis selama puluhan tahun dari generasi ke generasi sampai yang paling baru, yang baru netas kemarin, ya ada. Pun dengan pendekatan yang baru pula ya. Betul, itu yang kami harapkan. Semoga itu menjadi sebuah pengalaman menarik dari masing-masing orang, sehingga dari situ kemudian kita bisa hadirkan si JAV Market dengan JAV Film Festival yang justru jauh lebih unik dengan kehadiran semua orang. Selamat datang di Broscast. Bram Reza Rivo ngobrol santai di podcast. Yeay!